Percuma ibadah kita, saudara-saudara, kalau kita hanya rajin melayani, rajin ibadah, tapi tidak pernah jaga mulut, tidak pernah jaga lidah, suka hasut sana, hasut sini, suka bawa berita-berita yang tidak benar. Kita minta Tuhan, kita minta Roh Kudus kuasai kita supaya kita jangan jadi seperti imam-imam kepala ini. Bikin malu, saudara-saudara. Punya jabatan agama, punya jabatan rohani yang luar biasa, tetapi justru gaya hidup mereka tidak sama dengan jabatan mereka sebagai imam-imam kepala. Saya berharap kita tidak seperti itu. Jaga lidah kita, jaga mulut kita, jaga ucapan kita supaya memberkati. Ayat yang ke-10 dikatakan, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Saudara perhatikan di ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa ia memang mengetahui. Jadi si Pontius Pilatus ini, saudara-saudara, memang mengetahui dengan sangat baik bahwa Yesus ini sebenarnya tidak bersalah. Yesus ini sebenarnya tidak bersalah, saudara-saudara. Ini hanyalah kecemburuan, ini hanyalah iri hati, ketidaksukaan daripada imam-imam kepala pada saat itu. Alkitab bilang imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki, iri hati, cemburu, tidak suka. Ya, kalau saudara lihat dalam catatan bahasa Inggris dia bilang for envy atau prompt by envy, didorong oleh rasa iri, jealous, saudara-saudara. Mereka iri dengan Yesus, mereka tidak suka dengan Yesus, saudara-saudara. Dan si Pilatus ini tahu sebetulnya mereka ini tidak suka dengan Yesus. Tetapi ayat 11, saudara-saudara perhatikan. Ayat 11 mengatakan begini. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Nah, perhatikan di sini, kata menghasut di sini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membangkitkan hati orang supaya marah. Nah itu arti dari menghasut. Menghasut adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membangkitkan hati orang supaya marah atau melawan, memberontak dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi ini imam kepala nih, saudara, dompun cara ini tidak baik, saudara-saudara. Supaya Yesus dihukum, dan kalau dilihat secara pemeriksaan yang dilakukan oleh Pilatus tidak bersalah. Tapi mereka pakai segala cara, saudara-saudara, untuk Yesus bisa diserahkan. Ya, Yesus bisa disalibkan, saudara-saudara. Saya berharap kita tidak seperti ini ya. Jangan bikin malu Tuhan dengan selalu berkata saya anak Tuhan, saya melayani Tuhan, saya pelayanan ya, atau mungkin saya bahasa roh, saya khotbah dan lain-lain, tapi justru gaya hidup kita nih, gaya hidup yang tidak memuliakan Tuhan dalam hal ini suka hasut orang. Nah itu ada loh saudara-saudara. Dalam setiap komunitas ya itu selalu ada. Dalam setiap kelompok tuh ada seorang orang yang model begini yang suka hasut-hasut orang. Sebenarnya orang ini tahu bahwa oh yang ini nih dia baik kok. Tapi lama-lama pemikiran mereka, penilaian mereka terhadap orang yang sebenarnya baik tuh jadi jelek hanya karena hasutan. Makanya hati-hati dengan orang yang suka hasut, saudara-saudara. Dan yang hasut nih saudara-saudara bukan orang sembarangan. Imam-imam kepala ini bukan orang yang tidak ada jabatan agama, ini orang yang punya jabatan agama yang sungguh luar biasa, saudara-saudara, tapi suka menghasut. Makanya saya bilang, saya berharap kita tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita sudah melayani, kita sudah terlibat dalam segala pelayanan di gereja ini, ya mau pelayanan di dalam, pelayanan keluar, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kita lakukan seperti yang dikatakan suka menghasut orang, ya ini bahaya. Hanya karena saudara tidak suka dengan orang itu, lalu saudara pergunakan orang lain, ya melalui hasutan saudara supaya orang lain juga tidak suka dengan dia. Padahal sebenarnya orang itu tidak salah. Hanya memang saudara punya hati itu yang tidak beres. Saudara punya hidup itu yang tidak beres. Tidak dewasa secara pemikiran, sikap dan lain sebagainya. Dan saudara berusaha untuk menghasut orang supaya orang lain pun membenci orang itu. Padahal orang itu tidak salah sebetulnya. Nah ini menjadi pelajaran yang penting bagi saya dan saudara. Ya, bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh seperti itu. Hati-hati terhadap hasutan. Ya, pastikan kita menjadi pria-pria atau bapak-bapak yang bisa menguasai diri. Kita minta Tuhan, kita minta Roh Kudus kuasai kita supaya kita jangan jadi seperti imam-imam kepala ini. Bikin malu saudara-saudara. Punya jabatan agama, punya jabatan rohani yang luar biasa, tetapi justru gaya hidup mereka tidak sama dengan jabatan mereka sebagai imam-imam kepala. Saya berharap kita tidak seperti itu. Jaga lidah kita, jaga mulut kita, jaga ucapan kita supaya memberkati, bukan malah menghancurkan. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 26,
Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, menganggap dirinya kenal Tuhan, menganggap dirinya seorang pelayan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Percuma ibadah kita, saudara-saudara, kalau kita hanya rajin melayani, rajin ibadah, tapi tidak pernah jaga mulut, tidak pernah jaga lidah, suka hasut sana, hasut sini, suka bawa berita-berita yang tidak benar. Nah, itu Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Ya, Yakobus pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan juga begini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ya, di satu sisi kalau di gereja omong berkat, Tuhan baik, Tuhan dahsyat, God bless you. Iya, God bless you too. Ya, kalau di gereja sayang dia pun kalimat, dia punya bahasa tuh bahasa berkat. Tapi kalau di luar bahasa kutuk. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Di gereja seperti apa ya, di luar juga seperti itu. Ya, harus berintegritas. Jadi pria-pria yang berintegritas, ada keselarasan antara apa yang saudara katakan, apa yang saudara ucapkan dengan perbuatan saudara. Tapi berapa banyak orang yang tidak seperti itu, saudara. Tidak jaga ucapan mereka. Hanya di gereja saya kelihatan rohani, tapi di luar roh halus, saudara-saudara. Tapi saya berharap di sini tidak ada ya. Efesus pasal yang keempat ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maksudnya mereka diberkati. Ya, janganlah ada perkataan kotor termasuk makian dan lain sebagainya, kata-kata yang tidak membangun, suka bully-bully orang, tidak boleh. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya diberkati atau beroleh kasih karunia. Saya pernah, saudara-saudara, ada orang yang ke rumah lalu dia ingin bertemu saya dengan istri. Ya, waktu dia bertemu saya dengan istri, dia langsung masuk pada omongannya bahwa ada satu hamba Tuhan yang ngomong begini nih. Pas baru mau ngomong namanya, kami langsung bilang, sudah tak usah omong leh. Tak usah leh. Karena kalau ketemu berdoa, hanya dia malu sendiri. Dia datang itu memang untuk mau ceritakan orang yang pernah ngomong kita, dan kalau kita biarkan dia teruskan pembicaraannya bahwa ada hamba Tuhan yang tidak suka kami juga sadar, kami manusia biasa dan bisa saja waktu itu hubungan dengan Tuhan kurang bagus, lagi capek dan lain sebagainya, kami bisa tersinggung. Ya, kami bisa tersinggung dan persoalannya akan tambah besar, saudara-saudara. Jadi kami bilang, tak usah omong begitu, lebih baik kita berdoa saja, itu jauh lebih baik. Karena kita tidak tahu tujuan dia datang ngomongnya apa, saudara-saudara. Kan kita tidak tahu, makanya kita perlu hati-hati dengan orang yang dekat dengan kita. Kan saya sering bilang tidak semua orang yang mendekat itu punya tujuan yang benar. Tidak semua orang yang mendekat dengan kita itu punya agenda yang benar. Kadang-kadang numpung tujuan, numpung agenda Tuhan yang mau memanfaatkan kita. Kadang-kadang tujuan dan agendanya untuk menghasut kita, mengadu domba kita. Makanya saya bilang hati-hati dengan orang yang mendekat dengan kita. Tidak semua yang dekat punya tujuan yang benar. Tidak semua yang dekat punya agenda yang benar. Kadang-kadang tuh mau mencelakai kita. Jadi memang penting bagi kita, saudara-saudara, untuk berhati-hati, saudara-saudara, dengan orang yang demikian, saudara-saudara.